Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Erlita, Ibu. Ya, baik. Silakan dimulai, Erlita. Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah kalau keadaan semuanya baik ya. Karena kan di masa sekarang ini kita harus selalu menjaga tubuh kita tuh agar selalu sehat. Nah, karena kan negara ini tuh termasuk seluruh dunia ya sedang mengalami wabah virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Nah, virus ini tuh merupakan virus yang menular. Jadi kita tuh harus berhati-hati. Nah, kita juga diminta untuk menerapkan 5M. Nah, jadi 5M itu ada yang mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Untuk absen, Ibu akan sebar linknya di grup WhatsApp. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Baik, Bu. Silahkan diisi. Jika ada kendala, hubungi Ibu ya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Kita akan belajar tentang bunyi ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak bunyi itu apa? Apa ada yang tahu? Suara. Ya, untuk lebih jelasnya itu, bunyi merupakan suatu getaran pada benda yang merambat dan dalam bentuk gelombang. Nah, bunyi merambat itu melalui benda perantara. Nah, suatu bunyi yang merambat melalui 3 perantara atau medium. Ada yang tahu apa saja? Tahu, Bu. Nah, belum, Ibu. Yang pertama itu ada zat padat, yang kedua ada zat cair, yang ketiga ada zat gas. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi itu ada gelombang longitudinal. Itu termasuk dalam bunyi. Jadi, gelombang longitudinal itu gelombang yang terdapat arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Nah, selanjutnya ada gelombang yang dapat dipantulkan. Nah, gelombang yang dapat dipantulkan itu berupa bunyi ya. Selanjutnya ada bunyi yang merambat melalui medium atau perantara. Selanjutnya itu ada syarat terjadinya bunyi. Nah, yang pertama itu harus terdapat sumber bunyi yang bergetar. Nah, yang kedua itu di dalam suatu ruangan harus terdapat zat medium atau zat perantara yang menghantarkan bunyi. Selanjutnya harus ada penerima atau telinga pendengar. Nah, selanjutnya itu ada sumber bunyi. Sumber bunyi itu merupakan semua benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Nah, selanjutnya ada sebuah cara untuk menghasilkan bunyi. Nah, ini merupakan gambar harmonika. Ada yang tahu nggak gimana cara untuk menghasilkan bunyi pada harmonika? Ditiup. Ada yang tahu? Ditiup, Ibu. Ya, betul. Harmonika bisa menghasilkan bunyi jika ditiup.
Yang kedua, ada yang tahu bagaimana caranya? Gitar, Ibu. Dipetik. Dipetik, Bu. Ya, gitar bisa menghasilkan bunyi jika dipetik. Yang selanjutnya ada keyboard. Terus gimana cara untuk menghasilkan bunyinya? Ditekan. Ditekan, Ibu. Iya, ditekan tetapi dengan sumber energi listrik ya. Yang terakhir ada drum. Ada yang tahu? Dipukul. Dipukul. Iya, dipukul. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak sih indera untuk mendengarkan bunyi itu apa? Telinga, Bu. Nah, iya, indera untuk menghasilkan bunyi itu ada telinga. Nah, telinga itu merupakan indera untuk mendengar. Nah, setiap kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Karena telinga kita itu hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, di sini kan ada bagian-bagian telinga ya. Yang pertama itu di sini ada bagian bagian luar telinga di area sini. Selanjutnya ada bagian tengah dan ada bagian dalam. Nah, di bagian luar telinga itu terdapat daun telinga ya, ada di bagian sini daun telinga dan lubang telinga. Selanjutnya bagian telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah itu ada tulang telinga dan gendang telinga. Nih, ada bagian situ. Dan yang terakhir itu ada telinga bagian dalam. Yang meliputi itu rumah sifut, ada saraf ke otak, saluran eustasius. Nah, selanjutnya kita sama-sama akan menyimak ya sebuah video. Amati ya. Nah, setelah mengamati video yang tadi ya, apa kalian ada pertanyaan? Gue mau tanya. Ya, coba silahkan. Erlita dulu coba. Baik, Ibu. Ibu mau tanya, gerakan apa saja yang bisa menghasilkan bunyi? Gerakan apa saja yang bisa menghasilkan bunyi? Nah, banyak ya gerakan yang bisa menghasilkan bunyi itu. Contohnya itu ketika kita melakukan gerakan tepuk tangan ya, kan itu menghasilkan bunyi juga. Nah, ketika gerakan memukul meja itu juga akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya itu bisa dengan gerakan menghentakkan kaki. Nah, itu juga bisa gerakan menghasilkan bunyi. Nah, banyak ya contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk lebih dalamnya cari ya. Ya, selanjutnya Farah. Ya, Bu, mau nanya Ibu, apa yang menyebabkan bunyi itu bisa kita dengar, Ibu? Apa yang menyebabkan bunyi itu bisa kita dengar? Nah, yang menyebabkan bunyi terdengar oleh kita itu disebabkan karena gelombang suara diterima oleh daun telinga. Nah, gelombang bunyi itu berasal dari sumber bunyi yang bergetar dapat mengantarkan molekul-molekul udara di sekitar sumber bunyi getaran. Nah, kemudian gelombang tersebut diarahkan menuju gendang telinga. Nah, gendang telinga itu bergetar karena gelombang tersebut diteruskan oleh tulang-tulang kecil yang bisa terdengar oleh kita. Begitu, Farah. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu.
Ya, Jeta, silahkan. Mau tanya Bu, kira-kira kita itu kapan ya bisa mendengar bunyi? Ya, jadi kita bisa mendengar bunyi itu kapan ya? Jadi kita itu bisa mendengar ketika gelombang suara itu melintasi udara dan masuk ke gendang telinga. Nah, ke gendang telinga terus melintasi telinga tengah, lalu melintasi telinga dalam dan akhirnya ke pusat pendengaran di otak kita. Begitu. Selanjutnya, kalian mengisi lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD. Nanti linknya akan Ibu share di grup WhatsApp. Di situ sudah ada instruksinya. Kalau ada kendala atau masalah atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan, linknya sudah Ibu kirim. Apakah sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik, kalau sudah. Berhubung waktunya sebentar lagi selesai ya, apa kalian ingin memberi kesimpulan atas pembelajaran tadi? Erlita boleh Ibu. Ya, coba silahkan Erlita. Baik. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, bunyi merupakan sesuatu getaran pada benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Suatu bunyi yang merambat melalui 3 perantara atau medium, yaitu medium zat padat, zat cair, dan zat gas atau udara. Sedangkan sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Sudah Ibu. Ya, itu tadi kesimpulannya. Nah, Ibu tambahkan ya. Jadi, bunyi itu merupakan suatu getaran pada benda yang merambat dalam satu gelombang. Nah, sedangkan sumber bunyi yaitu semua benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Selanjutnya itu ada sifat-sifat bunyi, yaitu gelombang longitudinal, gelombang yang dapat dipantulkan, bunyi yang merambat melalui medium atau perantara. Itu kesimpulannya. Selanjutnya, Ibu akan menyebarkan evaluasi. Nanti kalian isi ya. Jika ada kendala, bilang ke Ibu, hubungi Ibu secara pribadi, bisa melalui WhatsApp. Sebagai penutup, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doanya? Aku Bu. Ya, coba dia. Ibu, sebelumnya mohon maaf ya Bu, dia off cam. Iya dia, tidak apa-apa. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang mengakhiri pelajaran, berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan evaluasinya dan jangan malas-malesan, terus rajin belajar ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.